البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal juz yang ke-9 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disimak baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Artinya, wahai orang yang beriman, penuhilah ajakan Allah dan Rasulnya apabila mengajak kalian terhadap perkara-perkara yang bisa membuat kalian hidup. Maksudnya hidup akidahnya, hidup agamanya, hidup barakallahu fik di atas al-haq, hidup di atas kebenaran di dunia dan juga di akhiratnya. Itu maksudnya. Maksudnya kalau diajak kepada kebenaran, diajak pada kehidupan, penuhi panggilan tersebut, penuhi ajakan tersebut. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu untuk memberikan dan juga menghalangi antara keinginan hamba dan juga tujuannya. Maksudnya keinginan dalam hati, Allah Ta'ala menghendaki atau tidak, menghalangi atau enggak, itu Allah Ta'ala mampu. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasannya kalian semuanya nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang mulia, barakallahu fikum, yang berisikan tentang ajakan Allah dan Rasulnya untuk mengikuti kebenaran, mengikuti perkara-perkara yang bisa membuat tumbuh dan juga hidup hatinya berupa kebenaran yang datang dalam Al-Quran atau dalam sunnah nabinya, maka kita wajib mengikutinya, wajib memenuhi ajakan tersebut. Antum perhatikan di akhir ayat, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kalian semua nanti dibangkitkan, dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini renungan buat kita semuanya. Ketika dibangkitkan itu tidak bergerombolan dalam artian rombongan, per kelompok-kelompok, tidak. Sendiri-sendiri, dikumpulkan dalam kondisi sendiri-sendiri nanti. Didatangkan satu persatu. Fulan bin Alan, Alan bin Fulan, gak ada berduaan bapak ibu dengan anaknya dan istrinya, gak ada. Oleh karena itu, perkara mentaati Allah dan Rasulnya itu pastikan kembali kepada per individu. Jangan sampai kita pengennya memberikan hidayah kepada orang lain tapi lupa dengan hidayah yang harus kita perjuangkan. Pastikan kita menyelamatkan diri kita, mengenal Al-Quran, mengenal As-Sunnah, kemudian baru orang lain. Baru orang lain. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Diri kita dulu bentengi,
dengan memenuhi ajakan Allah dan Rasulnya untuk mengikuti al-haq, setelah itu baru orang lain. Jadi pahami? Karena apa? Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan orang lain tapi lupa diri kita. Itu penting sekali ya. Banyak orang ya berusaha untuk menjadikan saudaranya yang terbaik, saudaranya menjadi orang yang baik, istiqomah, tapi dia lupa dirinya. Jangan. Pastikan kita juga berusaha untuk istiqomah juga. Berusaha untuk menjadi yang terbaik juga. Menjadi orang yang setia dengan Al-Quran, setia dengan As-Sunnah. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan istajibu lillah walir rasul. Perhatikan ini. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, istajibu lillahi walir rasul. Perhatikan ini. Penuhilah Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Bitta'ati, dengan cara mentaatinya. Idza da'akum lima yuhyikum minal haq. Lihat ini. Apabila mengajak kalian untuk perkara yang bisa menghidupkan kalian berupa al-haq. Paham? Jadi kalau diajak untuk menuju al-haq harus sami'na wa ta'na. Karena al-haq itu barakallahu fiik ahaqqu an yuttaba', lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat dibandingkan apa? 6 penguasa di muka bumi ini. Mafhum? Yang menunjukkan bahwasannya bagaimanapun keadaannya tetap disuarakan, diperjuangkan, didakwahkan. Pahit memang rasanya, tapi qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Kita lihat berikutnya, perhatikan baik-baik. Fa fil istijabati islahu hayatikum fid dunya wal akhirah. Masyaallah, lihat ini. Maka di dalam perbuatan istijabah, yaitu memenuhi, mengikuti ajakan Allah dan Rasulnya untuk senantiasa berbuat ketaatan di atas al-haq, ada apa? Islahu hayatikum fid dunya wal akhirah. Ada perbaikan-kebaikan untuk kalian, kehidupan kalian di dunia dan akhirat. Jadi kalau ingin hidupnya baik di dunia dan akhirat, mentaati Allah dan Rasulnya. Antum lihat, waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Hadisnya riwayat Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya kata Rasulullah SAW, semua umatku pada asalnya dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Akhirnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Masuk surga kok enggak mau, enggan itu siapa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, sungguh dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mentaati perintah-perintah Rasulullah SAW, tidak mentaati ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasulullah SAW? Faqad aba, sungguh dia telah enggan. Nah, disebutkan di sini, kalau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, memenuhi ajakan Allah dan Rasulnya, itu ada kebaikan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wa'lamu, disimak itu. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna Allah Ta'ala huwal mutasarrif fi jami'il asya'. Lihat ini. Ketahuilah, wahai segenap kaum mukminin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur, mutasarrif itu yang mengatur. Zat yang mengatur fi jamil asya', pada semua perkara. Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, hamba diatur bukan mengatur. Oleh karena itu tidak pernah antum jumpai apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa taala berseberangan atau bertolak belakang atau bertabrakan, enggak pernah. Begitu datang siang hilang malam, datang malam hilang siang, silih berganti, enggak pernah bertabrakan, sangat teratur rapi. Itulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hewannya, makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, manusia diciptakan dengan apa? Dengan ciptaan yang beraneka ragam. Ciptaan yang paling sempurna ciptaan manusia. Paham ya? Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam kondisi apa? Paling sempurna. Fi ahsani taqwim. Bentuk postur yang paling sempurna. Paham? Mata pun ada dua, hidung pun menghadap ke arah bawah lubangnya. Ya enggak?
kemudian mulut pun ada 2 bibir, telinga pun kanan dan kiri, sempurna. Iya kan? Kemudian mulai dari mata. Bola mata ini, mata kita ada hitam, ada putih. Fungsinya apa? Kalau putih semuanya nggak bisa lihat. Sempurna atau tidak? Sempurna. Percaya nggak kalau misalkan mata kita putih tok gitu bisa lihat nggak kira-kira? Nggak bisa. Yang hitam inilah yang sangat luar biasa. Ya nggak? Coba kalau hitam antum sembunyikan. Kelihatan nggak depan antum? Nah, sempurna, sangat sempurna sekali. Masya Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari lembu, sapi, kerbau, kuda, kambing, onta, tak pernah kita jumpai cerita onta melahirkan anak kambing. Paham ya? Karena teratur sekali. Paham ya? Nah, Masya Allah, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, wal qadir ala an yahula bainal insan wa ma yastahihi qalbuh. Lihat ini. Wa ma yastahihi qalbuh. Dan zat yang mampu untuk menghalang-halangi antara manusia dan apa yang diinginkan hatinya. Kita ingin sesuatu, tapi Allah telah menghalang-halangi, terjadi. Pengennya berangkat kerja pagi, motor udah diisi bensin, tapi ternyata sampai tengah perjalanan pulang lagi, nggak terjadi kan? Karena Allah telah menghalang-halangi. Allah Taala menghendaki lain. Mafhum? Jadi hamba hanya memprediksikan, perkirakan, memastikan tidak bisa. Yang memastikan, menakdirkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kan kejadian sudah motor diisi bensin, dibersihkan, ingin berangkat kerja dan pulang lagi nggak jadi. Bannya bocor, jalannya tutup misalkan, ya kan? Menunjukkan bahwasannya hamba hanya bisa memprediksikan. Ya, kadang orang memperkirakan bulan ini bulan kemarau, ternyata hujan. Ya kan? Bulan ini bulan musim hujan, ternyata kemarau. Semuanya Allah Taala yang mengatur. Nah, kita lihat sini. Fa huwa subhanahu alladzi yanbaghi an yustajaba lahu idza da'aku, masyaallah. Maka dialah Allah Taala zat yang selayaknya, sepantasnya untuk diterima, dipenuhi ajakannya apabila mengajak kepada kebaikan Allah dan Rasulnya. Id biyadihi malakutu kulli syai'. Penting ini. Idnya it apa namanya ini? It ta'liliyah namanya. Idnya it ta'liliyah. Id yang menunjukkan sebab. Dalam ilmu bahasa Arab namanya idnya it ta'liliyah. Id yang menunjukkan sebab. Sebabnya kenapa? Kok pantas untuk kita penuhi ajakan dan juga panggilannya untuk mengikuti al-haq tadi? Kenapa kok pantas? Dikarenakan, ngartikannya gitu. Dikarenakan biyadihi, berada di tangannya, malakutu kulli syai', kekuasaan segala sesuatu. Coba. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis, besar atau kecil itu? Besar. Itu pun Allah Taala yang memiliki semuanya. Dan kalau seandainya hamba diperintahkan untuk menggali tanah ini, digali sampai tembus untuk lapisan berikutnya, mungkin enggak kira-kira? Enggak pernah dapat cerita kan orang gali sumur sampai tembus bumi yang berikutnya. Enggak pernah kan? Karena apa? Ciptaan Allah Taala itu sangat luar biasa. Enggak ada satupun yang bisa menandingi dari kalangan makhluk ini, enggak ada. Makhluk ini bukan menciptakan, hanya mengubah. Ya kan? Si fulan bin alan menciptakan pesawat. Awal mulanya enggak ada pesawat, langsung dari pesawat atau hanya mengubah? Mengubah benda yang semula belum jadi menjadi jadi. Paham ya? Diubah gitu ya, dirakit, kemudian diracik jadi pesawat. Tapi kalau bikin langsung bismillah pesawat enggak mungkin. Tapi Allah Taala kun fayakun, jadi maka jadilah. Itulah kebesaran apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, wa'lamu annakum tujma'una liyaumin la raiba fihi fayujazi kullan bima yastahiq. Ini penting ini. Dan ketahuilah, disimak itu, bahwasanya kalian semua nanti, kita, kalian, Anda dan kami sekaligus semuanya, annakum tujma'un, kalian akan dikumpulkan liyaumin, di suatu hari la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Di mana? Padang mahsyar. Tempat yang sangat datarannya sangat luas sekali, enggak ada bangunan di situ. Paham ya? Nah, didatangkan dalam kondisi berduaan atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, bayangkan itu. Jadi ini penting sekali. Nah, di dunia gerombol, berkelompok dia. Paham ya? Berpartai-partai dia. Berhizb-hizb, tapi lihat di hari kiamat nanti. Nah, Allahumma sallim sallim, di situ barakallahu fik sendiri-sendiri. Yusyarun nasu yaumil qiyamati hufatan uratan ghurla, wa fi riwayah buhma. Ini ingat-ingat ini. Nanti dari kiamat manusia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi sendiri-sendiri. Tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki, tanpa apa? Tanpa berpakaian telanjang. Bayangkan. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, arijal wa nisa jami'an yang duru ba'duhum ila aurati ba'd. Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan jadi satu sehingga sebagian mereka melihat aurat yang lainnya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, innal amra ashad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada sebagian mereka melihat aurat yang lainnya. Enggak sempat. Kanan kiri pun enggak sempat. Karena di hari tersebut, apa kata Allah Ta'ala dalam surat Abasa wa Tawalla itu? Dalam surat Abasa itu, di akhir-akhir itu apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Itu masing-masing orang itu sibuk dengan apa yang bisa menyelamatkan dirinya. Enggak peduli sudah. Enggak ada anak ingat bapaknya, bapak ingat anaknya, enggak ada. Faham ya? Allahumma sallim sallim. Nah, disebutkan di sini fayujazi kullan bima yastahiq. Maka masing-masing akan dibalasi sesuai dengan apa yang layak, yang pantas untuk dia dapatkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik maka dia akan memanen kebaikan dengan balasan yang baik. Jika amalannya jelek maka dia akan memanen balasan yang jelek. Yang terakhir perhatikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Perhatikan barakallahu fiik, bahayanya kedzaliman, mendolimi saudaranya, mengambil harta saudaranya, mengambil keluarga saudaranya, membunuh saudaranya. Ternyata kedzaliman itu berakibat kegelapan nanti hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum." Artinya, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan kedzaliman. Karena kedzaliman itu nanti dari kiamat kelak menjadi apa? Kegelapan, gelap, enggak nampak sama sekali. Gelap. Paham ya? Depannya pun enggak nampak. Nah, depannya pun tidak nampak, gelap di hari kiamat kelak. Orang-orang yang berbuat kedzaliman. Paham ya? Nah, wal iyadu billah. Allahumma sallim salim wattaqus syuha. Dan berhati-hatilah kalian dengan syuha. Syuha itu pelit. Pelit yang sangat kikir. Kalau bahasa Jawanya bedidil, bahasa Jawanya. Paham ya? Mengeluarkan hartanya infak enggak mau, sedekah enggak mau, pengennya nimbun aja hartanya timbun sama dia. Paham ya? Hati-hati. Ternyata apa? Kekikiran ini, pelit ini sebab binasanya umat-umat sebelumnya. Ahlaka man kana qablakum. Syahidnya kedzaliman berbahaya. Antum lihat kisah dalam surat Al-Kahfi itu? Satu kampung dibinasakan sebabnya apa? Kedzaliman. Siapa yang hafal ayatnya itu? Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Kampung tersebut kami binasakan. Sebabnya apa? Lamma zalamu. Sebabnya karena berbuat kedzaliman. Mengambil harta rakyatnya, kemudian membunuh rakyat sipilnya kalau dia ada pemimpin misalkan. Seperti itu. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Barakallahu fiik. Wattaqu fitnatan. Berhati-hatilah dengan fitnah. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Fitnah artinya balak petaka bencana. Paham ya? Karena fitnah kadang maknanya macam-macam. Kesyirikan pun fitnah juga. Cuman di sini adalah balak bencana malapetaka. Kita harus waspada, berhati-hati. Kenapa? Lihat ini. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang mana balak bencana petaka tersebut tidak menimpa khusus orang yang zalim saja. Yang tidak zalim pun kena kalau di kampung tersebut. Kalau tidak ada pengingkaran. Misalkan antum jumpai beberapa kasus ya, kejadian. Misalkan kampung tersebut dilanda kebanjiran, dilanda gunung meletus, dilanda apa? Gempa bumi. Biasanya yang hancur, yang meninggal, yang mati campuran atau tidak? Campuran, ada yang mukmin, muslim, yang kafir, yang musyrik. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ketika sudah mengadab suatu kampung dengan sebab-sebab yang Allah Ta'ala kehendaki di situ, tidak terkecualikan. Mungkin satu dua yang selamat, tapi hampir semuanya kena. Yang muslim, mukmin sebagai ujian buat mereka, yang kafir, munafik, musyrik hukuman buat mereka. Mafhum? Disebutkan di sini tidak khusus menimpa orang yang zalim saja. Paham? Jadi hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang yang mungkin kamu saksikan, kedzaliman terjadi bukan karena apa? Rebutan akhirat. Ya kan? Bukan karena rebutan ilmu, tapi rebutan apa?
Harta, tahta, atau wanita. Udah itu. Enggak ada yang keluar dari tiga itu. Ima rebutan harta, saling baku hantam bunuh-bunuh, rebutan warisan harta atau bukan? Harta. Ima rebutan apa? Kedudukan kursi jabatan. Gara-gara sama-sama nyalek, gak cocok atau isi ribut, saling baku hantam bunuh-bunuh. Gara-gara apa? Jabatan, tahta. Atau gara-gara wanita. Gara-gara rebutan wanita, baku hantam bunuh-bunuh. Bayangkan itu. Fitnah. Nah, kedzaliman terjadi. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah Taala zat yang maha dahsyat hukumannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wahdharu ayyuhal mu'minun ikhtibaran wa mihnatan yu'ammu biha al-musi' wa ghairuhu. Berhati-hatilah kalian wahai segenap kaum mukminin dengan ujian bala petaka, mihnah sama ujian. Yu'ammu bihal musi' wa ghairuh, yang apa? Diberlakukan umum, mengena semuanya. Al-musi' orang yang berbuat jahat, jelek, wa ghairuh dan selainnya, semuanya kena. Ini kita harus waspada, hati-hati. Ini biasanya dikaitkan dengan orang yang tidak pernah mengingkari kemungkaran. Di satu kampung banyak kemungkaran, dia tidak pernah mengingkari. La dengan tangan, wala dengan lisan, wala dengan hati. Bangga dengan kemungkaran yang ada, bangga dengan kemaksiatan yang ada. Karena dalam mengingkari kemungkaran ada 3 tahapan. Mampu dengan tangan, enggak mampu dengan tangan dengan apa? Lisan. Enggak mampu dengan lisan dengan apa? Dengan hati. Pengingkaran ada. Ini sudah tidak ada lagi. La dengan lisan, wala tangan, wala hati. Wal'iyadzubillah, hati-hati. Ketika ada bencana, kena semuanya. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Kita lihat. La yukhas biha ahlul ma'asi wala man basyarat dhanba. Kata al-mufassirun asbahumullah di sini itu tidak dikhususkan orang-orang pelaku maksiat, tidak pula orang yang melakukan dosa secara langsung, enggak khusus. Bal tusibus salihin ma'ahum idza qadaru 'ala inkari dzulmi wa lam yunkiruh. Ini penting ini. Di garis itu ya, kalau ada penggarisnya. Kalau ada stabilo itu penting sekali karena syaratnya itu. Intinya di situ. Kebanyakan terjadi karena enggak ada pengingkaran. Bahkan menimpa orang yang saleh yang bersama mereka apabila mampu untuk mengingkari kemungkaran, mengingkari kedzaliman, tapi mereka enggak mengingkari. Justru duduk bersama mereka, senang dengan orang-orang pelaku kedzaliman, senang dengan pelaku maksiat, enggak ada pengingkaran, la tangan, wala lisan, wala hati. Paling minimnya dengan hatilah. Jauhi orang-orang pelaku maksiat. Hindari pelaku apa? Kebatilan. Hindari pelaku kekufuran. Hindari pelaku kesyirikan. Itu udah paling minim dengan hati itu. Tapi kalau sudah dengan hati gak ada lagi, malah berteman dengan pelaku kemaksiatan, berteman dengan pelaku kesyirikan, berteman dengan pelaku kekufuran, berbahaya. Datang ujian berupa bencana, kena juga. Wal'iyadzubillah. Kita lihat. Karena apa? Kedzaliman ini harus diingkari. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Disebutkan dalam hadis yang sahih tersebut, "Na'am unsur akhaka dzaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat kedzaliman atau dizalimi. Orang berbuat kedzaliman kok ditolongi gimana ini? Protes para sahabat waktu itu, sebagian mereka protes. "Ya Rasulullah, ansuruhu law kana madluman. Kaifa ansuruhu law kana dzaliman?" Wahai Rasulullah, kami itu akan menolong kalau orang didolimi. Tapi bagaimana caranya menolong orang yang berbuat zalim? Berbuat zalim kok ditolongin, bagaimana caranya? Apa kata Rasulullah SAW? Amsik yadahu anid dzulm. Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya tahanlah tangannya dari berbuat kedzaliman. Menolong orang yang berbuat kedzaliman bukan bantu. Paham ya? Ada pembegalan, wah kita tolong, kita bantu begal. Keliru. Paham ya? Tahan. Begal haram, Pak, jangan begal. Kalau memungkinkan seperti itu. Paham? Maksudnya apa? Menolong orang berbuat kedzaliman bukan bantu berbuat kedzaliman, mencegah. Paham ya? Itu namanya menolong. Paham ya? Kalau orang yang dizalimi jelaskan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah kalian waspada terhadap doa orang yang terzalimi. Antum lihat kisahnya sampai kemarin yang sholat dipanggil ibunya, ya fulan, ya fulan, ya fulan, tetap sholat dia. Enggak memenuhi panggilan ibunya padahal dia sholat sunnah itu. Sebutan para ulama, kisahnya itu sholat sunnah. Paham ya? Siapa itu? Juraid, bayangkan itu. Ibunya merasa kesal dengan Juraid. Ya Juraid, ya Juraid, ya Juraid, dia tetap sholat dia. Ummi wa sholati. Ibuku atau sholatku, tetap sholat dia. Padahal ibunya manggil ini. Akhirnya ibunya mendoakan kejelekan buat Juraid tadi.
Jangan dibiarkan mati kecuali dalam kondisi terfitnah dengan seorang perempuan pezina. Terfitnah walaupun dia nggak berzina, cuman intinya terfitnah di situ. Akhirnya tempat ibadahnya diapakan? Dihancurkan, dipadamkan oleh masyarakat setempat. Dituduh bahwasanya Zuraid itu menghamili perempuan apa? Perempuan pezina tadi. Padahal yang menghamili siapa? Ra'i. Seorang lelaki pengembala kambing di situ. Cuman fitnahnya kan kena gitu loh intinya. Paham ya? Itu hati-hati barakallahu fiik. Nah, yang terakhir perhatikan. Qala al-mufassirun asbahumullah wa'lamu annallaha syadidul iqabi liman khalafa amrahu wa nahyah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dahsyat hukumannya terhadap orang yang menyelisihi perintahnya dan juga menyelisihi larangannya. Maksudnya menyelisihi perintahnya tidak mengerjakan perintahnya, menyelisihi larangannya maksudnya mengerjakan, melaksanakan atau melakukan larangannya, itulah yang berbahaya sekali. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.